Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, di hari penuh dengan kemuliaan dan bulan penuh dengan keberkahan ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan segenap apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ketahui bersama pada bulan ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Tiada lain karena sebab di bulan inilah makhluk yang sangat mulia, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Sehingga kalau kita cermati setiap momen-momen hari-hari besar dalam Islam, bisa dipastikan akan berhubungan dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Isra dan Mi'raj, kita memperingati siapa yang diperjalankan ini untuk menerima daripada sholat 5 waktu, tiada lain adalah baginda Rasulullah. Ketika di pertengahan Ramadan, kita memperingati istilah nuzulul Quran. Ada sosok yang sangat mulia, tiada lain adalah baginda Rasul yang menerima daripada kitab suci Al-Quran. Kita memperingati istilah hijrah dari Makkah menuju ke Madinah, dan yang hijrah ini tiada lain adalah baginda Rasulullah. Dan pada bulan hari ini berketepatan pada Rabiul Awal, kita juga akan memperingati Maulidur Rasul. Tiada lain yang dilahirkan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabiullah Adam alaihi wasallam menengadah dan melihat kalimat yang sangat mulia tertera dalam arasnya Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Nabi Adam melihat, mencermati kalimat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Adam, laula Muhammadah ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad utusan saya, niscaya saya tidak akan menciptakanmu. Dalam tafsir surat Yasin karya Syekh Al-Hamami disebutkan, innallaha ta'ala qara'a surata Yasin wa Toha qabla ayakhluqas samawati wal ardi bi alfai amin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memfirmankan 2 surat, yaitu surat Yasin dan Toha, sebelum Allah menciptakan langit dan isinya, menciptakan bumi dan isinya. Selama 2000 tahun 2 surat ini yang senantiasa difirmankan oleh Allah. Mendengar apa yang difirmankan Allah, para malaikat pun kemudian berkata, tuba liman hamala hadatani suratani. Sungguh bahagia kelak ketika Allah sudah menciptakan langit dan seisinya, bumi dan seisinya, di mana sekelompok manusia menerima daripada 2 surat ini. Dan kita ketahui bersama
Surat Yasin dan Toha bukan diturunkan kepada Nabi Adam alaihissalam, bukan kepada Nabi Nuh, tidak kepada Nabi Ibrahim ataupun Nabi Musa, tetapi surat ini diturunkan kepada baginda Rasul dan dihadiahkan kepada kita umatnya. Pertanyaannya, kenapa dua surat ini yang senantiasa difirmankan oleh Allah? Tiada lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat merindukan sosok yang sangat mulia, tiada lain adalah baginda Rasul. Kenapa? Karena nama Toha, nama Yasin adalah nama lain daripada nama baginda Rasul. Sehingga ketika kita membaca sholawat Badar, di situ terdapat ala Toha Rasulillah, ala Yasin Habibillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk mengetahui daripada sirah riwayat daripada baginda Rasul dalam kesempatan kali ini, paling tidak ada dua hal yang marilah kita pelajari bersama, kemudian kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yang senantiasa menempel dalam diri baginda Rasul tiada lain adalah akhlaknya. Sehingga ketika ayat-ayat yang berbicara langsung kepada baginda Rasul, hampir bisa dipastikan ayat ini berbicara tentang akhlakul karimah. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh dalam dirimu wahai Muhammad terdapat akhlak yang sangat mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri baginda Rasul terdapat suri tauladan yang sangat baik. Oleh karenanya beliau pun bersabda, buistu liutamimah makarimal akhlak. Sungguh saya diutus tiada lain untuk menyempurnakan daripada akhlak, daripada budi pekerti. Ketika Islam sudah menang, Fathul Mekkah, pembukaan Mekkah lebar-lebar sudah terjadi. Di sana baginda Rasul membawa puluhan ribu pasukan muslim masuk ke Mekkah, sehingga orang-orang kafir Quraisy waktu itu mengatakan, sepertinya nyawa kita tidak panjang lagi, kita akan dihabisi oleh Muhammad dan kawan-kawannya. Lalu sosok sahabat dengan suara lantang mengatakan, al-yaumu yaumu malhamah, hari ini adalah hari balas dendam. Dulu siapa yang pernah menendang kami, memukul kami, membantai dan menganiaya kami dan keluarga kami, akan saya cari orangnya, akan saya balas dendam kepadanya. Mendengar apa yang diucapkan oleh sahabat, baginda Rasul mengatakan, la al-yaumu yaumu marhamah, bukan, namun hari ini adalah hari kasih sayang. Siapapun di antara kalian tanpa terkecuali, saya maafkan. Mendengar apa yang disampaikan Rasul, kemudian mereka semua terbuka hatinya dan bersama-sama mengucapkan dua kalimat syahadat. Disinilah pembukaan Islam, Fathul Makkah terjadi dan Islam mulai jaya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tiada lain bukan karena kecerdasan Nabi yang ditonjolkan, siasat politik bukan yang dikedepankan, melainkan budi pekerti ataupun akhlak karimah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika baginda Rasul sudah dipanggil oleh Allah, sahabat yang paling mencintai baginda Rasul tiada lain adalah Abu Bakar As-Siddiq, senantiasa merasa kehilangan, dan beliau pun bertanya kepada putrinya yang tiada lain adalah istri baginda Rasul, Siti Aisyah, wahai Aisyah, seperti apa akhlaknya baginda Rasul yang senantiasa bersama kamu di saat pagi, siang ataupun malam? Siti Aisyah pun mengatakan, wahai ayah, wahai abah, wa kana khuluquhul Quran, sesungguhnya akhlaknya baginda Rasul tiada lain adalah Al-Quran berjalan. Ketika ada perintah dalam Al-Quran, beliaulah pertama kali yang melaksanakan. Ketika ada larangan, beliau enggan untuk mendekatinya. Wahai ayah, namun kebiasaan Rasul di waktu pagi senantiasa memberikan makanan kurma kepada pengemis yang sudah tua di simpang perempatan pasar. Karena beliau begitu cinta dengan baginda Rasul, ittiba, mengikuti apa yang menjadi kebiasaan baginda Rasul, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kemudian pagi-pagi mengambil mangkok ataupun piring, mengambil kurma, kemudian menuju tempat yang
diisyaratkan oleh putrinya. Tidak lama kemudian di sana datang pengemis tua dengan mengatakan, ana ja'i, saya lapar. Adakah hari ini rezeki yang diberikan kepada saya? Orang tua ini dengan membawa tongkat, dan ternyata orang tua ini adalah dalam keadaan buta. Sayyidina Abu Bakar mendekati, wahai kakek, ini ada makanan rezeki untuk kakek pada pagi hari ini. Kemudian piring tersebut ditaruh di tangan orang tua tersebut. Pengemis ini kemudian mengatakan, wahai anakku, saya tahu, saya yakin engkau itu bukanlah orang yang setiap pagi memberikan makanan ini kepada saya. Karena orang yang memberikan makanan tidak pernah menaruh di tangan saya, melainkan senantiasa menyuapin satu persatu hingga kurma ini pun habis. Ketika beliau melakukan hal yang serupa, Sayyidina Abu Bakar kemudian berpamitan kepada sang kakek ini untuk melanjutkan daripada aktivitasnya. Ketika beliau membalikkan badan, tiba-tiba tangan Sayyidina Abu Bakar dipegang erat-erat oleh pengemis ini seraya mengatakan, wahai anakku, ketahuilah saya tidak bosan-bosan berbicara ini kepada orang yang sebelumnya. Di mana saja, kapan saja kalau engkau mendengar ada orang mengaku namanya Muhammad, dia mengaku menjadi nabi ataupun rasul, ketahuilah dia itu dusta, dia orang gila, Muhammad adalah dukun. Mendengar apa yang disampaikan, diucapkan oleh kakek ini, kemudian Sayyidina Abu Bakar gemetar badannya, meneteskan air mata. Bagaimana bisa setiap pagi sebelum orang memberikan makanan kepadanya, beliau ketika hendak pulang senantiasa dicaci dan dimaki. Namun apa yang dilakukan baginda Rasul, Allahumma biqaumi fa innahu la ya'lamun, Tuhan berikanlah hidayah kepada kaumku ini karena dia belum mengetahui. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kakek, betul, saya itu bukan orang yang biasanya, tapi perlu engkau ketahui bahwa orang yang selama ini engkau caci maki tiada lain adalah Muhammad Rasulullah, dan ia telah dipanggil oleh Allah. Kemudian tidak lama sang kakek ini pun mendapatkan hidayah seraya mengatakan dua kalimat syahadat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang kedua, setelah kita meneladani daripada akhlak dan etika baginda Rasul, yang kedua, marilah di sisa-sisa waktu kita ini kita membasahi bibir dan lisan kita dengan memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika malaikat Jibril turun dan memberikan isyarat kepada baginda Rasul, ya Muhammad, ketahuilah di seberang desa sana ada sosok pemuda yang telah meninggal. Sampai saat ini jasadnya tidak dihiraukan oleh masyarakat sekitar, karena pemuda ini dianggap sampah masyarakat, dianggap pemuda yang pengganggu, pemuda pemalas, tidak ada kerjaannya. Namun di hadapan Allah, pemuda ini adalah orang yang mulia. Kenapa? Karena orang ini bibirnya senantiasa untuk membasahi, menyanjung dengan membaca sholawat kepada baginda Rasul, sehingga beliau pun mendatangi mayat tersebut dengan memandikan dengan tangan beliau sendiri, mengkafani, mensolati hingga mengkubur. Beliau Rasul yang melakukan sendiri, tiada amalan yang lain. Namun amalan yang diterima oleh Allah adalah bibirnya senantiasa digunakan untuk membaca sholawat kepada baginda Rasul fi sahra wal dakhra, baik itu dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan ramai, niatnya senantiasa menyanjung baginda Rasul. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan akhirnya marilah kita senantiasa mencontoh daripada baginda Rasul, yaitu al-yadul ulya khairum min yadis sufla, bahwa memberi lebih baik daripada menerima. Kita keluarkan sedikit harta kita untuk kemaslahatan agama Allah dengan memberikan harta kita di masjid yang kita cintai. Insya Allah dengan berkahnya kita meluangkan uang kita, anak-anak kita akan dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh-solihah dan jariyah ila yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum
tilawatahu innahu huwas-sami'ul basir.